Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soli dan solihah, alhamdulillahirrabbilalamin, kita dapat bertemu lagi di pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat selalu ya. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran 1 Nabi Muhammad SAW panutanku, yaitu tentang sikap mandiri Nabi Muhammad SAW. Kisah kemandirian Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW terlahir dalam keadaan yatim. Ayahnya meninggal saat Nabi Muhammad berada di dalam kandungan ibunya. Saat berusia 6 tahun, ibunya yang bernama Aminah wafat, dan ia kemudian diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib sampai usianya 8 tahun. Betapa sedihnya Rasulullah saat usia 8 tahun kakeknya meninggal dunia. Kemudian beliau diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Pamannya Abu Thalib merawat Nabi Muhammad dengan penuh kasih sayang seperti ia merawat anaknya sendiri. Abu Thalib bekerja sebagai pedagang. Ia bukanlah orang yang banyak harta. Ia juga memiliki banyak anak sehingga Nabi Muhammad berpikir tidak ingin merepotkan pamannya itu. Kemudian, ia pergi meminta izin kepada pamannya untuk bekerja mencari uang sendiri untuk biaya hidupnya. Karena kesungguhannya, akhirnya Abu Thalib mengizinkan Nabi Muhammad bekerja. Di usianya yang masih sangat muda, Nabi Muhammad bekerja mengembala kambing milik orang lain. Karena kesabarannya dalam mengembala kambing, akhirnya banyak orang yang percaya dan menitipkan kambingnya kepada Nabi Muhammad. Ketika beranjak remaja, pamannya mengajak Nabi Muhammad untuk ikut berdagang dengannya ke kota Syam. Saat Nabi Muhammad ikut berdagang, disinilah mulai terlihat bahwa Nabi Muhammad sangat rajin dan cekatan. Sikapnya sopan dan ramah saat berdagang. Ia juga pedagang yang jujur, sehingga disenangi oleh para pembeli. Dan barang dagangannya selalu terjual habis. Dari kisah tersebut dapat kita ketahui bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang mandiri. Sejak kecil, ia selalu berusaha dalam melakukan hal apapun dan tidak pernah menyerah. Sebagai umat Islam yang baik, kita perlu mencontoh kemandirian Nabi Muhammad SAW. Sikap mandiri itu dalam kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, merapikan kamar tidur, langsung mencuci piring ketika selesai makan, mengerjakan tugas dan PR dari sekolah sendiri, atau merapikan sepatu, dan masih banyak lagi. Dari sifat mandiri ini, kita akan mendapat beberapa manfaat, yang itu menjadi anak yang memiliki tanggung jawab pada diri sendiri. Yang kedua, tidak mudah bergantung kepada orang lain. Kemudian, tidak mudah menyerah, memiliki kepercayaan diri, menjadi anak yang berani, dan menjadi pribadi yang lebih kreatif lagi. Semoga kita dapat menerapkan sikap mandiri ini, baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan kita, agar kita dapat mencontoh perilaku terpuji yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW.
Oke anak-anak, sekarang mari kita kerjakan soal-soal berikut ini. Baik anak-anak, cukup untuk pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan doa ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anak yang telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.